Yo semua bagian semoga di sini bro Gama bro ganteng maksimal. Kita mau ngomongin HVM lagi nih. Ini high value lagi gitu kan. Jadi sekarang gue mau ngomongin, kemarin udah ngomongin alam bawah sadar. Ini sekarang gue mau ngomongin tentang composure. Kalau lu punya IQ 200 atau 1000 IQ gitu ya, tapi kalau lu nggak tenang, ada pressure dikit, lu nggak bakal bisa ngeluarin kemampuan lu itu. Sama kayak lu lagi di depan public gitu ya, mau public speaking, mau ucapan lu itu indah kayak apa juga gitu ya, mau mulut lo wanginya kayak bau sejadah Saudi juga nggak ada gunanya gitu. Karena yang penting adalah ketenangan lo. Ketenangan ini yang bisa bikin lo jadi maksimal. So itu yang penting. Tenangnya itu bukan tenang kayak lu ngerokok, lu nggak peduli penyakit, atau lu misalnya ngemprut sama jablay sana sini kena STD, lu santai-santai aja, bukan. Tapi yang penting santainya adalah santai dalam menghadapi pressure, bukan santai berani mati, bukan santai YOLO, bukan beda ya. Ketenangannya bisa dibilang ketenangan saat menghadapi ujian dan ada pressure, supaya lo itu tetap stay optimis meskipun sedang dalam kondisi yang mungkin nggak berpihak pada lo gitu. Bisa lagi nyiapin sidang skripsi misalnya gitu ya, tapi lo nggak tenang, lo mau udah ngapalin banyak juga bakalan buyar karena lo nggak tenang. So composure ini benar-benar penting buat lo kuasai lah intinya. Kalau gue, composure gue itu gue latih saat memang pengalaman gitu, alah bisa karena biasa. Gue itu melatih composure gue dari tahun ke tahun dengan cara adalah simpelnya don't give a damn sama pendapat orang lain. Terus simpelnya kalau gue give a damn sama pendapat orang lain, gue bakal lebih gak tenang. Contohnya gini, gue mau jalan ke mall tapi nggak punya teman nih buat jalan ke mall, buat nonton apalah gitu. Gue mau jalan ke mall karena gue pengen, tapi gue takut diomongin orang. Itu gue nggak tenang, gue nggak ada composure. Tapi saat gue udah nggak peduli sama omongan orang, gue bakal compose dan gue bakal berani untuk kemanapun meskipun gue sendirian. Itu bisa dibilang adalah composure saat menghadapi pressure omongan orang yang sebenarnya itu cuma di hayalan lo aja gitu loh. Itu sebenarnya nggak ada orang ngomongin lu, nggak ada gitu. Dan juga ada cara simpelnya sebenarnya kalau yang sering gue pakai adalah dengan cara, yaitu adalah masuk ke toko-toko yang gua belum mampu. Contohnya misalnya datang ke showroomnya Jaguar misalnya gitu, itu bakal ngukur seberapa kompos lu. Meskipun lu tahu lu itu belum bisa beli, tapi lu nggak ragu, nggak minder buat nanya-nanya sama salesnya, karena ya nanya apa salahnya selama lu nggak ngerugiin dia, selama lu nggak bikin dia kehilangan sesuatu kan ya nggak ada salahnya kan buat nanya juga. Meskipun nanti dia bakal mikir lu ini nggak punya duit or gimana ya kenapa nggak ngobrol aja, nanya aja. Toh lu sebagai pembeli kan, lu sebagai calon pembeli, nanya aja. Kalau misalnya lu sekarang mau latihan nih, contoh lo bisa masuk ke showroom motor, showroom mobil Honda kayak, showroom mobil Toyota kayak, masuk aja nanya-nanya, dan itu bakal ukur seberapa kompos lu gitu loh. Semakin lu kompos, semakin lu bisa tenang dan mau ngobrol sama salesnya. Semakin lu nggak kompos, semakin lu bakal menghindar sama salesnya gitu loh. Kalau lu misalnya datang ke showroom Honda misalnya lah, begitu salesnya nyamperin lu dan lu langsung kabur-kaburan, berarti lu nggak tenang. Padahal sebenarnya lu kan bukan maling, nggak perlu khawatir gitu. Ngobrol aja. Atau gini, lo itu nggak pernah ke Starbucks tapi lo pengen nyoba ningkatin composure lo, coba main ke Starbucks deh. Kalau lo misalnya masih takut-takutan itu, kan lo takut nggak tahu bayarnya gimana, lo berarti belum kompos. Kalau misalnya emang lo belum tahu, ya tanya aja sama orangnya. Nanya nggak salah kan, semua orang pernah goblok pada masanya kok. Gue pernah nggak tahu cara bayar Solaria, gue pernah nggak tahu cara bayar Starbucks, gue pernah nggak tahu cara bayar baju di mall. Intinya semua orang pernah goblok sebelum jadi master gitu kan. So nggak ada salahnya kalau nanya sama orang, itu bakal ngukur seberapa kompos lu gitu loh. Dan gini, gimana caranya kompos misalnya saat lu pergi ke showroom mobil misalnya gitu. Misalnya lu nih masih pelajar nih, belum punya penghasilan yang cukup buat beli mobil, tapi lu pengen main ke showroom mobil buat tingkatin komposur lu. Gimana cara lu bisa bikin tenang? Apa tipsnya? Wawasan. Dengan lu punya wawasan, lu bakal tenang ngomong sama salesnya. Wawasan tentang mobil gitu pasti kan. Jadi kalau lu misalnya mau showroom mobil biar tenang, lu harus nonton dulu reviewnya di internet dengan super detail tuh, sampai lu benar-benar paham. Nanti begitu nyampe sana, lu silakan ngobrol sama salesnya. Kalau lu ngerti apa yang lu mau omongin, salesnya pun bakal respect juga sama lu, sekalipun misalnya dia tahu lu nggak akan beli. Intinya wawasan itu bakal bikin lu lebih tenang dan lebih nggak insecure. So ini pentingnya kenapa lu harus baca buku lah, atau nonton YouTube lah, atau apapun. Wawasan is key, karena itu bakal bikin lu tenang. Skill penting, dan skill bisa terrealisasi saat lo emang udah kompos. Kompos perlu latihan, perlu pengalaman. So gabungan antara skill and kompos bakal bikin lo bisa jadi ganteng maksimal gitu loh secara performa. Dan juga misalnya lo lagi pergi ke baju Uniqlo misalnya gitu ya, dan lo mau coba-coba bajunya tapi lo agak malu karena lo ngerasa kalau lo misalnya nyoba-nyoba tapi nggak beli, lo bikin susah si pegawainya. Ya tenang aja, lo nggak ngerugiin, lo nggak nyolong kan. Selama lo nggak nyolong ya sebenarnya lo nggak ngerugiin siapa-siapa. Misalnya gini, ada kadang orang-orang yang rendah diri banget sampai ngobrol sama gue tuh bilang, gue males ke mall, nggak beli apa-apa, nggak nguntungin, cuman numpang AC doang. Jadi gue cuman numpang ngisipin AC doang, bikin rugi mallnya. Salah menurut gue, karena saat lo datang ke mall
mall, meskipun lo nggak beli apapun, lo cuma ngabisin AC dia doang gitu, tapi lo itu kan masuk ke dalam mall sebagai customernya mall, dan itu bakal bikin semakin mallnya rame, semakin mahal harga sewanya. So sebenarnya kehadiran lo di mall, kalau lo telisik sekalipun lo nggak beli, itu menguntungkan si mallnya. So nggak ada yang dirugikan. Lo untung, mau lo ngabisin waktu 24 jam di mallnya pun, mallnya untung karena kehadiran lo. Lo datang ke salesnya Honda gitu, nanya-nanya meskipun nggak beli, tapi lo untung karena lo itu ngelatih salesnya untuk ngobrol dengan orang yang lebih banyak. Intinya lo nguntungin perusahaan Honda buat nge-training salesnya supaya lebih mahir. Intinya kalau lo positive thinking, kalau lo telisik sampai jauh gitu, kalau vision lo itu panjang, lo tahu bahwa kalau kehadiran lo itu pasti menguntungkan pihak tertentu gitu. Contohnya gini, lo datang ke Uniqlo, lo itu berantakin baju, itu nggak ngerugiin Uniqlo, itu nguntungin Uniqlo juga jadi bikin lebih rame. Itu juga nguntungin Uniqlo dengan cara lo dapat awareness Uniqlo, dan itu juga nguntungin si pegawai toko, karena pegawai toko itu jadi punya job desk. Kalau misalnya lo itu nggak ngeberantakin tokonya, dalam arti bukan sengaja ya, tapi ngeberantakin yang setelah nyobain, dia nggak ramai job desk buat ngelipatin baju balik kan, dan itu bakal bikin mungkin nanti one day dia bakalan, ya buat apa ada dia, dengan di cut off aja, dengan lay off aja. Dan gue juga punya opini soal McD gitu ya. Di McD itu digaungkan buat ngebersihin sendiri makanan lo, dan ya karena perusahaan besar yang menggaungkan seakan-akan itu noble, padahal sebenarnya menurut gue itu hanya upaya untuk ngurangin KW aja gitu ya. Norma-norma self service lah itu seakan-akan bahwa anak yang zaman sekarang, zaman now, tapi sebenarnya menurut gue itu cuma upaya perusahaan besar buat ngurangin pegawainya aja. So sebenarnya dengan cara lu nggak pernah ngeberesin makanan di McD, sebenarnya itu juga kalau lu telisik itu bisa menghadirkan job desk buat orang-orang yang mana kalau misalnya lu terlalu sering self service ya kayak tol aja, lama-lama di cut off juga orang-orang ya. So sebenarnya kalau kita positive thinking, apapun tuh selalu ada plus minusnya lah gitu. Intinya lu harus tahu pertama bahwa lo itu nggak pernah jadi merugikan doang gitu. Intinya kehadiran lo dimanapun itu nggak akan jadi beban doang buat si pemilik tempat. Lo itu harus tahu bahwa lo itu berharga gitu loh. Dengan juga tambahin wawasan juga, itu bakal ngebuat lo tahu bahwa lo itu mampu untuk ngobrol atau untuk datang ke sana untuk interaksi. Itu dua hal yang bakal bikin lo lebih tenang saat datang ke tempat yang di luar kemampuan lo. Itu sih yang mau gue soal composure. Coba sekarang gue pengen kita ini bareng-bareng nih, coba latih composure lo dengan cara datang ke toko yang emang di luar kemampuan lo. Sekarang minder datang ke Starbucks, datangin Starbucks. Minder ke showroom, datangin showroom. Minder kemanapun, datangin itu tempat, nanya-nanya. Coba bikin diri lo itu berharga, dan jangan selalu anggap diri lo itu hina, nggak layak masuk ke tempat tertentu. Jangan mikir lo, wah gue mah miskin, nggak masuk BMW, ntar gue diusir lagi. Itu pemikiran goblok yang bikin gue kesel, karena itu gimana ya, bener-bener rendah diri luar biasa, dan membuat gue jadi geli ngeliat lo gitu. Karena lo kenapa rendah diri banget, kan lo nggak nyolong gitu lo, santai aja. So gue mau lo sekarang nih tulis di kolom komentar gitu, kira-kira lo itu apa sih toko yang lo kagak ngerasa layak selama ini buat masuk gitu loh. Masukin tokonya, basikin dengan wawasan dulu. Masuk ke toko jam, cari tahu dulu soal jam, baru masuk ke toko jamnya, ngobrol-ngobrol. Gue mau lo masuk ke toko itu untuk bertahan paling nggak 15 menit lah ngobrol sama orangnya, supaya itu melatih composure lo, supaya lo tahu ya meskipun tuh bikin deg-degan tapi lo bakal akan kelatih, composure lo bakal tinggi. Gue itu dulu ngelatih composure gue yang paling drastis adalah dengan cara gue maksain diri gue pergi dulu ke Inggris sebulan sendirian, meskipun gue dulu belum pernah berani sendirian, tapi karena gue paksain, lama-lama jadi biasa aja, lama-lama jadi kayak ternyata sebenarnya apa yang gue pikirkan di pikiran gue itu nggak ada gitu loh. Gue pikir gue bakal di gimana nggak diterima gimana, sebenarnya nggak ada. Itu semua hanya karena lo nggak kompos aja. So latihan penting, dan paksakan diri lo untuk berada di lingkungan yang emang di atas kemampuan lo, karena kalau lo cuma di lingkungan yang gitu-gitu aja ya lo nggak akan berkembang kan. Jadi ya itulah yang gue pengen. So sekian, jangan lupa klik komen, like, subscribe, di komen juga di bawah tadi komentarnya tentang toko apa yang mau datengin. Latih composure lo, rumusnya wawasan ditambahin skill juga, tambahin fokus, itu bakal menjadi composure yang baik, dan ya lo bakalan jadi dia high value male. Dan sekarang high value ini kita nggak mau ngomongin tentang cewek-cewek doang, karena menurut gua soal cewek ini, soal bucin-bucin udah terlalu rendah gitu ya, udah terlalu saatnya berubah ke arah yang lebih penting. So ngomongin feel good, ngomongin composure, menurut gua ini penting. Dan yups, I see you in next videos. Adios.